Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari bersama-sama di pagi yang indah ini, kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita bersama-sama mengangkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian juga hidup kita siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita ulang, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari bersatu kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan,
Di pagi yang indah ini Bapa, Engkau telah memberkati kami, bahwa kami sampai pada pagi yang indah ini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami akan bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami akan beribadah, kiranya Engkau berkati peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai setiap kami. Biarlah apa yang nanti kami dengarkan, firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan kita menyanyikan sebuah lagu seperti Rusa Rindu Sungai. Begitupun juga dengan kita merindukan Tuhan, karena Tuhan adalah segalanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa, minta pimpinan, penyertaan Tuhan, biarlah Yesus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur pagi ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena kasih setiamu, karena berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Meskipun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kalau bukan karena kasih Tuhan kepada setiap kami, saat ini kami tidak bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami. Untuk itu, syukur hari ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami akan memulai ibadah kami ini, Yesus, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami teringat akan setiap saudara kami yang saat ini sedang masuk dalam masa-masa pemulihan karena sakit penyakit. Seperti yang kami ketahui, Bapak Mintarno, Bapak Sutrisno, Pak Arsoyo, Pak Darsan, Ibu Suratni, dan lain yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan. Mari Engkau yang tahu keadaan mereka satu persatu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa pagi ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih dilanda dengan adanya COVID-19, Tuhan. Mari Engkau sendiri akan melawat bangsa kami. Biarlah belas kasihan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami ini, ya Tuhan. Sehingga COVID ini boleh berlalu dari negeri kami ini, Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami seperti sedia kala karena berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan GITC Gunung Rejo. Mari Tuhan, Kau sendiri akan terus memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, Tuhan. Mari Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Juga kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di GITC Gunung Rejo ini, juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Kesehatan mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan, mari Engkau sendiri yang akan membuat berhasil Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati berkat-Mu, kebenaran firman, mari Yesus Engkau buka setiap hati kami. Siapkan setiap hati kami, jadikanlah setiap hati kami tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai menjadi alat-Mu pagi ini. Tuhan urapi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua yang disampaikan itu semata karena kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau.
apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan pasti sediakan rekat. Panggilan pelayanan menurut saya adalah pekerjaan yang paling mulia. Sekali lagi saya katakan, panggilan pelayanan menurut saya adalah suatu pekerjaan, sebuah pekerjaan yang paling mulia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya kebetulan dipakai Tuhan untuk menjadi alat-alatnya di dalam pelayanan, apapun itu, baik yang menjadi majelis, ketua sektor, komisi, dan lain sebagainya, apapun itu. Menurut saya itu adalah anugerah yang sungguh sangat luar biasa atas setiap kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seatasnya kita. Yang sebenarnya kita ini tidak layak, tapi karena kemurahan Tuhan, kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Ini sebuah kehormatan, ini sebuah anugerah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun panggilan pelayanan adalah suatu pekerjaan yang termulia, tetapi jujur kita akui, masih banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak merespon baik ketika diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Contohnya hari ini kita belajar dari tokoh yang luar biasa, yaitu Musa. Ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dengan berbagai alasan, Musa berusaha menolak apa yang menjadi perintah Tuhan. Ada banyak alasan yang disampaikan oleh Musa pada saat itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan Musa berusaha menolak utusan Tuhan adalah Musa takut. Takut kepada Fir'aun. Kalau kata-katanya itu tidak didengar oleh Raja Fir'aun. Alasan Musa ini masuk akal. Sangat manusiawi sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa saya katakan alasan Musa ini sangat manusiawi sekali? Sebab pada saat itu Musa adalah sosok yang sangat dicari oleh Fir'aun untuk dibunuh. Sebab pada saat itu Musa telah membunuh orang Israel membunuh orang Mesir
ketika menganiaya orang-orang Israel. Jadi Musa ini dicari oleh Fir'aun untuk dibunuh karena sudah membunuh rakyatnya. Jadi Musa ini takut, kata-katanya itu tidak didengar dan tidak dipercaya oleh Fir'aun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Apa alasan Musa menolak utusan daripada Tuhan ini? Yang kedua adalah Musa takut kata-katanya juga tidak didengar oleh orang Israel sendiri. Musa takut apa yang diperkatakannya itu tidak didengar, tidak dipercaya oleh orang-orang Israel. Alasan ini juga masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab semenjak leluhur Israel itu sudah meninggal atau mati, orang-orang Israel itu tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 3, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah meyakinkan Musa dan memberi penegasan tentang siapa sebenarnya Allah itu. Jadi ketika Musa ini ragu, ketika Musa ini takut akan kata-katanya yang tidak didengar oleh bangsa Israel, di dalam ayat yang ke-14 dari pasal 3 tadi dikatakan Allah meyakinkan Musa dan memberi pengertian tentang siapa sebenarnya Allah itu. Allah yang tidak pernah berubah terhadap janji dan rencananya. Jadi Allah memberikan keyakinan kepada Musa bahwa Allah Israel itu Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang dulu disembah oleh leluhur Israel itu Allah yang tidak berubah. Dan di dalam pasal 3 ayat 15 sampai dengan yang 16, Allah juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Musa. Bukan hanya meyakinkan, bukan hanya memberi pengertian kepada Musa, tetapi Allah juga memberikan cara, memberikan petunjuk, memberikan cara atau langkah yang harus dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua janji penyertaan Tuhan tidak cukup meyakinkan Musa untuk merespon dengan baik akan utusan Tuhan terhadap dia. Di pasal 4 Bapak Ibu Saudara ayat yang 10, sekali lagi Musa menyampaikan alasan untuk menolak utusan atau perintah Tuhan. Di dalam pasal 4 ayat yang 10 bisa kita baca kembali. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa berdalih bahwa dia orang yang tidak pantas diutus oleh Tuhan. Karena dia adalah orang yang tidak pandai berbicara, orang yang gagap, dan lain sebagainya. Tetapi di ayat yang ke-11 bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah memberikan penegasan bahwa Allah yang menciptakan manusia. Semua yang ada di manusia
Itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi enggak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk merubah manusia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan itu terbukti, Bapak Ibu Saudara. Bisa kita baca di ayat yang ke-12, lidah Musa disertai oleh Allah. Tetapi dasar Musa yang keras hati, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-13, Musa tetap ngeyel. Musa tetap berusaha menolak akan perintah Tuhan ini. Sehingga di dalam ayat yang ke-14, hal itu membangkitkan murka Tuhan kepada Musa. Tapi di bagian ayat 14b, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah memberikan solusi kepada Musa bahwa Allah akan menyediakan rekan bagi Musa, yaitu Harun, kakaknya sendiri, sebagai juru bicara Musa. Allah murka kepada Musa, Bapak Ibu Saudara, tapi dengan penuh kasih, meskipun sedikit keras, Allah itu memberikan solusi kepada Musa bahwa Allah akan menyediakan rekan bagi Musa untuk membantu pelayanannya, untuk membantu membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir ini, yaitu Harun kakaknya sendiri sebagai juru bicaranya. Harunlah yang akan menjadi penyambung lidah Musa supaya kata-katanya itu didengarkan oleh Raja Fir'aun dan juga orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini, melalui cerita Musa ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu ketika Allah mengutus seseorang, Allah pasti akan menyertai, Allah pasti akan menyediakan rekan bagi setiap kita. Sekali lagi saya katakan, ketika Allah mengutus seseorang, siapapun itu, bahkan juga termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika Allah mengutus seseorang, Allah itu tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian melakukan tugas dan kewajiban kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah akan menyediakan rekan untuk menjadi partner kita, untuk menjadi rekanan kita. Sebab Allah itu tahu batas kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Pastinya Allah itu tidak akan membiarkan kita melakukan pelayanan itu sendirian. Allah pasti akan mengirim orang-orang yang tepat untuk menjadi rekan kita. Intinya Bapak Ibu Saudara, mau tidak kita menerima masukan, mau tidak kita bekerja sama dan berbagi tugas dengan orang lain. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kebetulan Tuhan mengutus setiap kita menjadi apapun, di awal sudah saya katakan, baik yang jadi majelis, baik yang jadi ketua sektor, baik yang jadi pengurus komisi dan lain sebagainya. Bersiap sedialah dan jangan banyak alasan. Sekali lagi saya katakan, kalau hari ini Tuhan mengutus setiap kita,
Bersiap-sedialah dan jangan banyak alasan. Kenapa? Sebab Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Dan Tuhan pasti sediakan reka untuk menolong kita di dalam setiap pelayanan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita akan memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kau sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah itu boleh menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga ketika Engkau mengutus setiap kami Tuhan, kami boleh memiliki sikap yang baik, merespon dengan baik akan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika Engkau sudah mengutus setiap kehidupan kami, Engkau pasti menyediakan rekan, menyediakan partner bagi setiap kehidupan kami, Yesus.
Meteraikan kebenaran firman-Mu atas setiap kehidupan kami. Jika firman ini tidak hanya kami dengar, tapi akan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kebenaran ini, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari boleh semakin berkenan, semakin layak di hadapan Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ibadah ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap hati kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur